Hai semuanya, ini Ardli. Hari ini kita akan ngebahas tentang linked list. Jadi, linked list itu tuh merupakan suatu data structure di mana setiap elemennya tuh terhubung ke elemen yang lainnya. Sehingga semua elemen yang ada di dalamnya tuh jadi terhubung gitu ya. Jadi, dari elemen yang pertama, kita bisa mengakses elemen yang kedua. Dari elemen yang kedua, kita bisa mengakses elemen yang ketiga, dan seterusnya. Elemen ini tuh disebut dengan suatu node, di mana node itu tuh kalau di dalam coding itu bisa diimplementasikan dengan menggunakan struct gitu ya. Jadi di sini kita langsung aja, kita bisa ngebuat suatu struct yang namanya itu adalah node. Terus habis itu suatu node itu tuh akan mempunyai dua hal ya. Yang pertama, dia itu akan memiliki suatu data, misalnya suatu integer gitu ya. Terus kita beri nama data. Nah, setelah itu tuh dia juga akan memiliki suatu referensi ke node lain. Artinya, dia harus nyimpan suatu address ke node lain kan, dan address itu tuh cuman bisa disimpan di dalam satu pointer kan. Jadi di sini kita harus ngebuat satu pointer ke struct node gitu ya, yang kita kasih nama next gitu. Nah, jadi nanti si next ini tuh akan nyimpan address ke node lain gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, suatu node itu tuh akan mempunyai dua hal. Dia tuh akan mempunyai satu data, misalnya di sini itu 10, dan dia juga akan memiliki pointer ke node yang lain gitu ya. Nah, selain itu, setiap linked list itu juga akan memiliki suatu pointer yang bernama head, di mana head ini tuh akan mereferensi ke node paling pertama dari list tersebut. Nah, kenapa dia harus mereferensi ke node paling pertama? Itu supaya kita bisa mengakses semua node-nya gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita udah punya referensi ke node paling pertama, maka dari node paling pertama ini kita bisa mengakses node yang kedua. Dari yang kedua, kita bisa mengakses yang ketiga, dan seterusnya, kayak gitu. Kalau misalnya head ini nggak referensi ke node paling pertama, misalnya dia itu ngereferensi ke node yang ke eh, terakhir gitu ya misalnya. Nah, maka memang kita tuh bisa ngeakses node yang ini. Tapi kita nggak bisa ngeakses node yang sebelumnya lagi kan, karena linked list itu tuh satu arah gitu ya. Atau nggak misalnya si head itu tuh ngereferensi ke node yang kedua gitu ya, kayak gini. Maka kita memang bisa ngeakses node yang kedua dan bisa ngeakses node selanjutnya. Tapi kita nggak akan bisa ngeakses node yang sebelumnya gitu. Jadi itulah kenapa head itu selalu harus ngereferensi ke node yang paling pertama. Jadi di sini kita bisa langsung ngebuat suatu pointer node yang bernama head gitu ya. Di mana nanti head ini akan ngereferensi ke node paling pertama dari si linked list-nya gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat gimana caranya untuk nambahin suatu node baru ya. Jadi di sini kita buat suatu fungsi yang namanya adalah add first node. Jadi ini untuk nambahin node pertama gitu ya dari si listnya. Terus kita bisa langsung panggil aja si fungsinya dari main function. Nah, sekarang di sini kita bisa langsung ngebuat suatu variabel dari si struct node ini gitu ya. Jadi pertama kita tulisin dulu nama struct-nya, yaitu struct node. Terus kita nulisin nama variabelnya, yaitu new gitu ya. Di sini kita namain nama variabelnya itu new. Nah, jadi sekarang new itu merupakan suatu variabel dari si struct node, di mana si new ini tuh akan memiliki suatu data dan akan memiliki suatu pointer bernama next gitu ya. Jadi kita bisa langsung aja akses si data dan si next ini dengan menggunakan operator titik. Jadi kita di sini bisa langsung tulis new titik data sama dengan 5 gitu ya misalnya. Terus habis itu new titik next itu sama dengan 0. Nah, karena ini tuh merupakan data yang paling pertama, node yang paling pertama, maka belum ada node selanjutnya kan. Nah, oleh karena itu makanya sintaksnya tuh kita buat dulu aja nol untuk sekarang gitu ya, karena memang belum ada data selanjutnya, belum ada node selanjutnya. Nah, setelah ini karena si new ini tuh juga merupakan node paling pertama, maka kita pengen ngebuat supaya si head ini tuh referensi ke si new ini gitu ya. Jadi kita akan set head itu untuk sama dengan address dari new gitu. Nah, sekarang kita juga pengen supaya si angka di sini tuh bisa kita ubah-ubah lewat si main function, bisa kita atur lewat main function gitu ya. Jadi di sini kita buat suatu parameter integer yang bernama num. Terus habis itu value dari num-nya tuh
sekarang kita bisa set lewat sini gitu ya. Misalnya di sini kita masukin 5 gitu ya. Nah, di sini kita hapus, kita ganti jadi 6. Nah, oke. Nah, tapi masalahnya ini tuh merupakan static allocation ya. Jadi memang kita udah selesai ngebuat kodenya, tapi ini tuh merupakan static allocation. Dan data struktur linked list itu tuh merupakan data struktur yang dinamik. Jadi sebenarnya kita harusnya memakai dynamic allocation gitu. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa menggunakan static allocation? Nah, itu tuh karena kalau kita pakai static allocation, maka setiap variabel yang kita buat itu akan di-create dan akan di-destroy secara otomatis sama si programnya. Kalau misalnya si variabel tersebut merupakan variabel global, kayak si head ini, maka dia itu akan di-create secara otomatis waktu kita pertama kali nge-play program kita gitu ya. Dan dia itu akan di-destroy juga secara otomatis waktu kita keluar dari si aplikasinya. Kalau misalnya lokal variable kayak si new ini gitu ya, nah dia itu akan di-create secara otomatis waktu kita pertama kali masuk ke dalam fungsinya. Dan dia juga akan di-destroy secara otomatis waktu kita keluar dari si fungsinya. Gitu. Maka dari itu, kalau misalnya kita ngebuat variable new kayak gini gitu ya, memang ini tuh akan di-create secara otomatis sama si programnya waktu kita pertama kali masuk si fungsi add first node ini gitu ya. Nah, tapi waktu kita keluar dari si fungsinya, maka si variable new ini tuh bakal di-destroy secara otomatis juga sama si programnya. Dan setelah kita keluar dari si fungsi ini, maka kita nggak akan bisa lagi ngeakses si variable new ini gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba buktikan ya. Kita bakal ngeprint data dari si new.data. Dan kita juga akan ngeprint address dari si new. Oke. Kita akan ngeprint address dari si new. Tapi sebenarnya kayaknya lebih enak kalau kita ngeprint head deh. Jadi kita di sini ngeprint head aja. Terus di sini kita ngeprint head data gitu ya. Nah, di sini ini tuh sama aja kayak kita ngeprint new ya, karena head itu mereferensi ke new kan. Jadi kalau misalnya kita di sini ngeprint value dari head, itu sama aja kita ngeprint address dari new. Karena memang kita di sini udah ngeset head itu untuk sama dengan address dari new gitu ya. Nah, terus habis itu kalau kita ngeprint data dari head, itu juga sama aja kayak kita ngeprint data dari new. Oke, terus habis itu kita pengen nge-copy ini ke sini juga gitu ya. Nah, sekarang waktu kita run di programnya, nah kan terprint seperti ini ya. Jadi yang bakal terjadi itu adalah kayak gini. Pertama, waktu kita pertama kali run programnya, maka si program itu bakal nyari ada global variable atau enggak sih. Kalau misalnya ada, maka dia akan nge-create si variable itu tuh di suatu lokasi memori yang disebut dengan the stack. Oke. Nah, di sini tuh dia akan ngebuat suatu variable namanya head di stack ini tuh sebanyak 8 byte gitu ya. Dia akan ngalokasikan memori sebanyak 8 byte karena ini tuh merupakan pointer ya. Kalau pointer itu selalu 8 byte. Nah, terus habis itu dia akan nyimpan si head ini tuh di suatu lokasi memori gitu ya, di suatu address. Misalnya di address hex 1 gitu ya. Nah, terus habis itu dia juga akan memiliki suatu value. Nah, cuman untuk sekarang value-nya itu masih kosong gitu ya, masih garbage value isinya. Karena kita belum ngeset apa-apa, belum masukin value apa-apa ke dalam variable ini gitu ya. Jadi isinya masih garbage value. Nah, oke. Terus setelah ini, setelah ngebuat variabel-variabel global, kita akan mulai ngejalanin kodenya dari main function. Di mana kita akan masuk ke baris pertama, dan kita akan memanggil fungsi add first node. Jadi kita akan masuk ke dalam fungsi add first node, di mana kita tuh akan nge-pass in 5 ke dalam variabel 6 ini gitu ya, dalam parameter 6. Jadi nanti isi dari variabel 6 itu bakal sama dengan 5. Nah, ini juga sama, ini tuh adalah lokal variabel ya sebenarnya parameter ini tuh. Jadi di stack itu tuh programnya bakal secara otomatis ngebuat suatu variabel namanya 6. Terus karena ini integer, dia itu akan dialokasikan 4 byte. Setelah itu dia juga akan disimpan di dalam suatu memori alokasi.
suatu address, misalnya di hex 2, terus dia juga akan mempunyai suatu value. Terus untuk sekarang, kita udah nge-set value-nya jadi 5 gitu ya, lewat si main function ini. Jadi value-nya akan sama dengan 5. Nah, oke. Setelah itu, kita akan masuk ke sini, dimana sekali lagi kita akan membuat suatu variabel namanya new gitu ya. Nanti programnya bakal secara otomatis membuat suatu variabel namanya new. Terus habis itu jumlah byte-nya itu bakal tergantung dari variabel-variabel apa aja yang ada di dalam si struct-nya. Karena itu merupakan struct kan, jadi size-nya itu bisa bervariasi gitu ya, tergantung ada variabel apa aja di dalam struct-nya. Di sini kita misalin aja 16 byte gitu ya. Nah, terus habis itu tuh akan disimpan dalam suatu address juga, misalnya di hex 3, dan dia juga akan memiliki suatu value. Karena ini struct, dia akan memiliki dua value di sini, yaitu si data dan juga si next gitu ya. Tapi isinya masih kosong untuk sekarang, masih garbage value semua. Oke. Nah, setelah itu, baris selanjutnya kita akan ngeset value data dari si new untuk sama dengan value dari si num gitu ya. Jadi sekarang value data dari si new akan sama dengan value dari si num, yaitu 5. Jadi sekarang kita ngeset data di sini untuk sama dengan 5. Setelah itu kita akan ngeset variable next dari si new untuk sama dengan 0 gitu ya. Jadi sekarang nanti ini bakal jadi 0. Oke. Setelah itu di sini kita akan ngeset value dari head untuk sama dengan address dari new. Nah, address dari new itu adalah hex 3 kan. Jadi nanti value dari head ini bakal sama dengan hex 3. Gitu. Jadi sekarang head bakal ngereferensi ke address dari new, yaitu hex 3. Nah, terus habis itu kita bakal ngeprint value dari head, yaitu hex 3 kan, value dari head itu. Jadi kita akan ngeprint hex 3 di sini. Jadi di konsol akan keprint hex 3 yaitu 61FD0 gitu ya. Nah, habis itu kita akan ngeprint value data dari address yang disimpan di dalam head. Address yang disimpan dalam head itu kan hex 3. Jadi kita akan ngeprint value data dari hex 3. Nah, value data dari hex 3 itu adalah 5 kan. Di sini kita akan ngeprint 5 gitu. Nah, setelah itu kita akan keluar dari si fungsinya kan. Nah, setelah kita keluar dari fungsinya, variabel-variabel lokal yang ada dalam fungsi ini tuh bakal secara otomatis di-destroy sama si programnya. Jadi si new ini tuh sama si num ini tuh sebenarnya akan di-destroy sama programnya. Kayak gini. Nah, maka dari itu, setelah kita keluar dari fungsinya, kita akan lanjut lagi ke main function, di mana kita akan ngeprint value dari head gitu ya. Nah, di sini value dari head masih sama dengan hex 3, jadi tetap keprint hex 3 di konsolnya, yaitu 61FDN0 gitu ya. Nah, setelah itu, masalahnya di sini, di saat kita mencoba ngeprint data dari hex 3 gitu ya, nah itu akan keprint garbage value doang. Nah, itu kenapa? Karena memang si si variable new, variable num, dan beserta isinya gitu ya, itu udah di-destroy waktu kita keluar dari functionnya. Jadi udah nggak bisa kita akses lagi gitu si node yang kita buat di sini tuh, dan si integer num yang ada di sini tuh. Nah gitu, itu yang terjadi kalau kita pakai static allocation. Itulah kenapa kita harus pakai dynamic allocation kalau pengen ngebuat linked list gitu ya. Karena bisa kita ngebuat linked list, kita tuh pengen bisa ngeakses semua datanya kapanpun kan. Kita nggak mau ada node-node yang secara otomatis di-destroy sama programnya gitu kan. Kita harus punya full control gitu terhadap alokasi memorinya. Oleh karena itu, kenapa kita harus pakai dynamic allocation. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita pakai dynamic allocation, bentar ya, kita pengen close dulu konsol yang ada di sini, terus kita juga pengen benerin dulu kode yang ada di sini. Nah, oke. Jadi, kalau kita pengen menggunakan dynamic allocation, maka kita perlu menggunakan suatu fungsi yang disebut dengan malloc. Nah, di sini, kalau di sini kita misalnya masukin 8 gitu ya, maka si malloc ini tuh akan mengalokasi memori sebanyak 8 byte di suatu lokasi memori yang disebut dengan heap. Jadi beda ya, kalau static allocation itu tuh, itu di stack, kalau dynamic allocation itu tuh di heap. Nah, memori-memori yang ada di stack itu tuh nggak bakal bisa kita kontrol, karena itu bakal dikontrol secara otomatis sama si programnya. Kapan suatu variable di-create, kapan suatu variable di-destroy, dan berapa banyak memori yang dialokasiin untuk setiap variabelnya. Nah, berapa banyaknya itu tuh bakal tergantung dari tipe data dari si variabelnya. Jadi kalau misalnya pointer, itu bakal selalu 8 byte. Kalau misalnya integer, bakal selalu 4 byte, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di heap,
memori-memori yang ada dalamnya tuh bisa kita kontrol semau kita. Si programnya nggak bakal ikut campur terhadap memori yang ada dalam heap. Jadi kita bisa kontrol kapan suatu memori dialokasikan, kapan satu memori di-destroy, dan berapa banyak memori juga yang dialokasikan. Nah, oh iya, kalau kita pakai malloc, maka kita juga harus import suatu library, yaitu library stdlib.h. Oke. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ngalokasiin memori sebanyak 8 byte di heap. Terus habis itu, memori yang 8 byte ini tuh bakal disimpan dalam suatu address, misalnya di x4. Nah, setelah itu bakal nge-return si address ini tuh ke variabel yang ada di sebelah kiri. Nah, karena dia tuh nge-return suatu address, maka variabel yang ada di sebelah kiri ini juga harus merupakan suatu pointer. Jadi kita ubah di sini dari struct node jadi pointer ke struct node. Nah, terus habis itu, karena ini pointer, kita juga harus ubah operator yang di sini dari operator titik jadi operator panah. Nah, terus untuk berapa banyaknya memori yang dialokasikan, itu tuh kita harus pastiin kalau memori yang kita alokasikan itu tuh bakal cukup untuk nyimpan suatu struct node. Maka kita harus tahu dulu berapa banyak memori sih yang dibutuhkan untuk nyimpan si struct node ini tuh dalam memori. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan fungsi, yaitu fungsi size of. Jadi kita di sini tulis size of struct node. Nah, maka nanti si fungsi size of ini tuh dia tuh bakal nge-return berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk nyimpan si struct node ini gitu. Jadi misalnya dia itu ngebutuhin 16 byte gitu ya. Misalnya struct node itu membutuhkan 16 byte untuk disimpan di memori. Maka nanti size of ini tuh bakal nge-return 16. Dan setelah itu si malloc ini tuh bakal ngalokasin memori sebanyak 16 byte di heap. Sebenarnya kita bakal coba dulu ya, kita bakal print, ini kita komen dulu aja, terus kita print di sini size of struct node. Untuk mastiin sebenarnya berapa sih memori yang dibutuhkan untuk nyimpan si struct node ini tuh. Kalau kita run, nah benar ya, 16 byte. Jadi tebakan aku benar, kita membutuhkan 16 byte untuk nyimpan struct node ini di dalam memori. Sekarang kita bakal hapus dulu aja kode yang ini. Habis itu kita bakal uncomment kode yang ini. Sekarang kita bakal lanjut ke kode yang selanjutnya, yaitu yang ini. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini tuh, head ini tuh mempunyai tipe data pointer ke struct node. Nah, new juga sama. New itu punya tipe data pointer ke struct node. Nah, karena tipe data mereka itu sama, maka kita bisa langsung hapus saja kode dan yang ada di sini. Nah, oke, sekarang udah benar, kita bisa coba run programnya. Nah, kalau kita run, itu bakal ke print seperti ini. Jadi, sebenarnya yang terjadi itu adalah waktu kita pertama kali run programnya, sama kayak tadi, kita juga bakal ngalokasiin memori buat global variable dulu. Jadi, si program itu bakal secara otomatis nge-create suatu variable namanya head di stack sebanyak 8 byte, karena dia itu merupakan pointer. Terus habis itu, si head ini tuh bakal disimpan di dalam suatu address juga, misalnya di x1. Terus untuk value-nya, itu bakal masih merupakan garbage value dulu, karena kita belum masukin value apa-apa ke dalam si head ini. Setelah itu kita akan masuk ke main function, di mana kita akan masuk ke dalam fungsi add first node ini. Nah, di sini kita bakal membuat suatu variable namanya num di stack sebanyak 4 byte, karena itu integer. Nah, terus dia juga bakal disimpan dalam suatu address, misalnya di hash 2. Terus untuk value-nya itu bakal tergantung dari angka yang kita masukin di sini. Kalau kita masukin 5, maka kita bakal nge-set value dari 6 itu untuk sama dengan 5. Nah, oke. Terus sekarang kita perlu tahu nih, sebenarnya apa sih yang terjadi di baris yang itu. Nah, jadi sebenarnya di baris ini tuh, kita bakal ngelakuin dua hal secara sekaligus, yaitu deklarasi dan assignment. Jadi gini, kalau kita ngebuat suatu variable kayak gini, misalnya integer sum sama dengan 50, nah itu kita udah ngelakuin dua hal secara bersamaan, deklarasi dan assignment. Untuk deklarasinya, yaitu kita bakal nge-create suatu variable sum di stack dengan tipe data integer,
Terus habis itu tuh, untuk assignment-nya, kita tuh bakal masukin value berupa 50 ke dalam variabel ini. Nah, ini juga sama ya. Jadi, di sini kita ngelakuin deklarasi, jadi kita udah membuat satu variabel namanya new di stack ya, jadinya. Terus habis itu tipe datanya merupakan struct node, pointer ke struct node. Nah, karena pointer, maka kita akan ngalokasiin memori sebanyak 8 byte. Setelah itu, dia juga akan disimpan dalam suatu address, misalnya di hex 3. Nah, terus untuk value-nya, itu tuh bakal merupakan suatu address, karena ini merupakan pointer kan. Nah, cuma untuk sekarang, address-nya itu bakal masih garbage value, karena kita belum ngelakuin assignment gitu ya, kita baru ngelakuin deklarasi. Setelah ini, kita bakal masuk ke assignment-nya, di mana kita akan ngejalanin fungsi malloc. Nah, di sini tuh, kita bakal ngejalanin dulu fungsi yang size of ini, di mana dia bakal nge-return berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk menyimpan si struct node ini. Kan tadi kita udah cek ya, sebanyak 16 byte, jadinya ini bakal nge-return 16. Nah, setelah itu, kita bakal ngalokasiin memori sebanyak 16 byte di heap. Jadi, 16 byte memori di heap. Terus habis itu, si 16 byte ini tuh bakal disimpan dalam suatu address, misalnya di hex 4. Nah, oke. Setelah ini, si fungsi malloc ini tuh bakal nge-return si address dari si memori ini tuh ke variabel yang ada di sebelah kiri. Nah, maka dia akan nge-return si hex 4 ini tuh ke variabel new yang ada di sini. Jadi nanti value dari variabel new di sini tuh bakal sama dengan hex 4 gitu. Nah, terus habis itu, kalau misalnya di bahasa C, si malloc ini tuh bakal secara otomatis mendeteksi tipe data dari variabel yang ada di sebelah kiri itu apa sih. Nah, di sini tuh kan struct node kan, tipe datanya. Maka dia juga akan nge-set value dari si memori itu untuk sama dengan variabel-variabel yang ada di sini gitu ya. Jadi bakal menyesuaikan value-nya, bakal menyesuaikan dengan variabel-variabel yang ada dalam struct-nya. Jadi dia akan memiliki value berupa data dan berupa next gitu ya. Yang sekarang masih berupa garbage value. Nah, oke. Tapi itu tuh cuma di bahasa C doang. Kalau misalnya di bahasa C++, nah itu tuh nggak bisa. Si malloc itu tuh nggak bakal secara otomatis mendeteksi tipe data dari variabel yang ada sebelah kiri ini. Jadi, kita harus tulis secara manual di sini, kurung buka, kurung tutup, struct node bintang. Ini tuh disebut dengan manual casting ya. Jadi di sini, kalau di C++, kita harus ngasih tahu si malloc-nya, tipe data apa yang pengen kita alokasikan. Kalau di sini kita nulisin struct node, maka nanti value yang kita alokasiin di sini bakal menyesuaikan dengan variabel-variabel yang ada dalam struct node gitu. Nah, oke, cuman karena ini bahasa C, jadi kita bisa hapus aja dulu ini. Itu nggak perlu ya. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat ya di sini tuh, kalau kita ngalokasiin memori di malloc, itu tuh nggak akan punya nama si memorinya tuh. Jadi cuman 16 byte aja dan punya address aja dan punya value. Tapi dia nggak akan punya nama. Nggak kayak static allocation di mana setiap memori yang dialokasikan itu pasti punya variable name. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke kode selanjutnya. Di mana di sini kita akan ngeset variabel data dari address yang disimpan di dalam pointer new ini menjadi sama dengan num. Nah, jadinya sekarang kan address yang disimpan dalam new itu adalah hex 4 kan. Jadi kita bakal ngeset variabel data dari hex 4 untuk sama dengan value yang ada di 6. Jadinya value yang ada di 6 itu bakal sama dengan 5 kan sekarang itu. Jadi kita akan ngeset variabel data dari si hex 4 ini untuk sama dengan 5 gitu. Setelah itu selanjutnya kita bakal ngeset variabel next dari si hex 4 untuk sama dengan 0. Jadi kita set ini sama dengan 0. Terus habis itu kita bakal ngeset value dari head untuk sama dengan value dari new. Nah, value dari new itu sekarang sama dengan hex 4 kan. Jadi kita akan ngeset value dari head untuk sama dengan hex 4. Nah, lanjut lagi, kita akan ngeprint value dari head, yaitu sama dengan hex 4. Jadi kita akan ngeprint hex 4 di konsol, yaitu sama dengan AD1440. Setelah itu, kita akan ngeprint value data dari address yang disimpan oleh head. Nah, address yang disimpan oleh head itu adalah hex 4 kan. Jadinya, sekarang kita akan ngeprint value data dari si hex 4. Itu sama dengan 5 kan, jadi kita ngeprint 5 di konsol ini.
Setelah itu udah, kita akan keluar dari fungsinya. Nah, setelah kita keluar dari fungsinya, maka lokal variabel yang ada dalam edit first node ini tuh bakal di-destroy sama si programnya. Jadi, si variabel new dan variabel num itu bakal di-destroy. Oke. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke main function, di mana kita akan menjalani kode yang ini. Kita akan ngeprint lagi value dari head, yaitu sama dengan hex4. Jadi kita ngeprint lagi hex4 di console, yaitu sama dengan AD1440. Terus kita juga bakal ngeprint lagi value data dari hex4, yaitu sama dengan 5 ya. Jadi kita ngeprint 5 di console. Nah, kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita pakai dynamic allocation, maka memori yang ada di heap ini tuh nggak bakal secara otomatis dikontrol sama si programnya gitu ya. Jadi kita bisa ngatur memori yang ada di sini tuh semau kita. Jadi kita bisa maintain si memori untuk node-nya tuh gitu ya, tanpa bakal diganggu sama si programnya. Oke, sip. Sekarang kita close dulu ini. Kita bisa hapus ini. Terus kita bakal benerin dulu kode yang ada di sini. Jadi size of struct node. Nah, sekarang kita bakal ngelihat gimana caranya untuk nambahin node baru ke awal list ya. Jadi kita buat suatu fungsi baru namanya add node begin. Dia juga sama akan memiliki suatu parameter integer namanya num. Terus kita bisa copy dulu aja sebenarnya kode yang di sini ke sini karena bakal lumayan mirip. Terus habis itu kita bisa panggil langsung fungsinya dari main function add node begin. Terus ini misalnya kita masukin value 17 ya untuk datanya. Nah, oke, jadi sekarang kalau kita pengen nambahin node ke awal list, maka kita harus ngebuat node-nya dulu kan. Jadi kita alokasikan beberapa byte memori untuk si new ini di heap. Setelah itu kita bakal ngeset datanya dari si memori tersebut untuk sama dengan 6 sama dengan 17. Terus kita bakal ngeset variable next dari si new-nya. Nah, di sini nih yang kita perlu agak mikir. Nah, jadi kita hapus dulu aja ini. Sekarang kan setelah kita nambahin yang edit class node ini, kita udah ngebuat suatu node baru. Terus habis itu dia memiliki data 5 ya. Terus habis itu next-nya itu bakal ke 0 kan. Kayak gini. Nah, sekarang kalau kita pengen nambahin node baru dengan data 17, jadi kita bakal di sini membuat node baru, datanya kita set di 17 kan. Nah, kalau kita pengen masukin data itu sebelum si 5, sebelum si data yang 5 ini, maka kita harus set next-nya itu untuk jadi sama dengan si node yang 5 ini. Nah, untuk sekarang kan si 5 ini tuh merupakan head-nya kan. Jadi sekarang kita bisa set next dari si 17 ini untuk sama dengan si head. Kita set new panah next untuk jadi sama dengan head gitu. Jadi nanti si 17 ini tuh next-nya bakal jadi si 5, bakal jadi si head gitu. 17 nyambung ke 5 ke head-nya kayak gini. Nah, sekarang si 17 ini tuh bakal jadi head-nya kan sekarang karena 17 ini bakal jadi node paling pertama. Jadi kita bakal set si head-nya tuh untuk sama dengan node barunya yang 17 ini gitu ya. Jadi kita pindahin ini ke yang 17 kayak gitu. Nah, jadi kodenya memang mirip banget sih, cuma beda ini doang. Di sini mah new next-nya itu jadi 0, di sini new dari next-nya itu jadi head gitu. Oke, itu untuk nambahin node di awal list. Sekarang kita bakal ngelihat cara untuk nambahin node di akhir list, oke? Void, kita bikin fungsi namanya add node end. Terus sama, dia juga akan memiliki satu parameter integer namanya num. Terus ini juga kita bisa copy dulu aja. Dan kita bisa langsung panggil dari main function. Add node end. Terus untuk value-nya misalnya kita masukin 8 deh ya. Nah, jadi di sini kita bakal ngebuat node baru dulu tentunya, alokasi memori, terus nge-set datanya jadi si 6, jadi si 8 ini. Terus, nah untuk next-nya, ini kan merupakan node terakhir kan, kita bakal masukin si node itu di akhir list-nya. Jadi ini bakal merupakan node terakhir. Nah, oleh karena itu, next-nya tuh bakal jadi 0 kan, karena memang
Kalau untuk node terakhir nggak bakal ada node selanjutnya lagi. Jadi next dari sini itu bakal sama dengan 0. Nah, setelah itu kita nggak bakal ngubah head, karena head bakal tetap ada di node paling pertama. Nah, sekarang kayak gini nih. Setelah kode yang ini tuh kan kita udah kayak gini. 17 nyambung ke 5, 5 nyambung ke 0 kan. Nah, terus kita ngebuat suatu data lagi, suatu node lagi, dengan data yang 8, next-nya itu 0. Sekarang, supaya ini kita masukin ke akhir listnya, maka kita harus nyambungin si next dari 5-nya ke 8 kan. Jadi kita harus bisa ngeakses si node yang 5 ini dulu gitu ya. Kita harus bisa ngeakses si node terakhir yang ada di listnya untuk sekarang gitu ya. Jadi di sini kita bakal ngebuat suatu pointer namanya current. Terus habis itu kita bakal mulai dari si head ini dulu. Jadi kita bakal mulai dari head, terus kita bakal maju satu-satu ke node selanjutnya terus menerus sampai kita nemu node paling terakhir gitu ya. Jadi kita bakal pakai while loop. Selama si current ini tuh next-nya nggak sama dengan 0, maka kita akan maju ke node selanjutnya. Kayak gini. Nah, jadinya di sini tuh kita mulai dulu dari head ya. Jadi kita bakal ngebuat satu pointer ke node namanya current. Terus si current ini bakal ngepoint ke head-nya, bakal ngepoint ke node paling pertama. Setelah itu di while function ini tuh while loop kita bakal ngecek apakah next 0 atau bukan. Kalau bukan, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi kita bakal ngeset current itu untuk sama dengan node selanjutnya dari current gitu ya. Jadi kita akan maju ke node selanjutnya ke yang 5 ini. Terus kita akan cek lagi apakah next dari ini tuh 0 atau enggak. Nah, karena 0 berarti kita udah nemuin node paling terakhirnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kita keluar dari loopnya. Terus kita bakal set next dari si current ini tuh, next dari si node paling terakhir ini tuh jadi sama dengan node yang baru, sama dengan new gitu ya. Jadi kita bakal ngeset next dari si 5 ini tuh bakal sama dengan node yang baru, sama dengan 8. Jadi nanti 5 ini next-nya bakal sama dengan 8, 8 next-nya bakal sama dengan 0. Kayak gini ya. Untuk nambahin node di akhir. Nah, oke, sip. Sekarang kita bakal buat fungsi untuk ngeprint si list-nya. Jadi sini kita bakal tulis void print list. Terus pastinya untuk ngeprint listnya kita akan mulai dari head dulu. Jadi sama kayak gini ya, kayak gini. Kita bakal ngebuat suatu pointer dulu, namanya current. Kita mulai dari head. Terus habis itu kita bakal bikin while loop. Nah, selama si current itu tidak null, kita akan print si value dari si current. Send it. Terus kita akan print current data gitu ya. Terus kita akan lanjut ke node selanjutnya. Current sama dengan current next. Oke. Setelah itu setelah udah selesai, kita ngeprint semua datanya, semua node-nya, kita akan print enter, print new line. Oke. Nah, oke. Sekarang kita bakal coba untuk menjalani si print list ini. Setiap kali kita ngebuat node baru. Terus kita coba run ya. Nah, setelah kita run, si hasil printnya itu udah sesuai dengan harapan kita ya. Setelah kita ngebuat si node yang 5 ini, maka akan ke print 5, baru nanti selanjutnya bakal ke 0. Terus habis itu kita ngebuat node baru 17 ini di awal listnya, maka akan ke print 17 dulu, baru nyambung ke 5, baru nyambung ke 0. Terus setelah yang 8 ini, kita nambahin si node 8 ini tuh di akhir listnya kan, maka akan ke print 17, nyambung ke 5, baru nyambung ke 8, baru nyambung ke 0. Sip ya. Nah, sekarang cara kerjanya kayak gini. Jadi waktu pertama kali kita masuk si fungsi print listnya, maka kita akan mulai dulu dari si head ya. Kita mulai dulu dari head ini, dari si node yang paling pertama, yaitu 17, kalau misalnya di sini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke while loop-nya, terus kita akan cek apakah si current itu nol atau enggak. Dan ternyata enggak nol kan, 17 kan.
Nah, maka dari itu kita akan masuk ke dalam si loop-nya, terus kita akan print 17 itu, terus habis itu kita akan lanjut lagi ke node selanjutnya, yaitu ke 5 ya. Nah, setelah itu kita akan balik lagi ke atas, kita akan cek lagi apakah nol atau enggak. Nggak nol kan, 5. Nah, maka dari itu kita masuk ke dalam loop-nya lagi, kita akan nge-print 5 itu, terus kita lanjut lagi ke node selanjutnya. Terus habis itu cek lagi, nol atau enggak. Nggak nol, maka kita masuk lagi ke dalam loop-nya, kita print 8, terus kita lanjut lagi ke node selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nol kan. Nah, maka dari itu waktu kita cek lagi nol atau enggak, nah karena nol, kita bakal keluar dari loop-nya, terus habis itu kita bakal nge-print enter gitu ya. Habis itu kita akan balik lagi ke main function. Sip. Jadi itu adalah cara untuk nge-print list-nya, untuk nambahin node di akhir, di awal, dan nambahin node yang paling pertama. Nah, sekarang kita bakal ngebuat supaya gimana caranya, supaya kita bisa manggil si add node begin ini, dan si add node end ini di awal gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngebuat kayak gini, itu nggak akan bisa. Jadi, yang paling pertama kita harus panggil itu adalah yang add first node, untuk nambahin node paling pertama di listnya. Kalau kita di sini memanggil add node begin duluan, atau add node end duluan, itu nggak bakal bisa ya. Karena misalnya kita panggil ini nih ya, add node begin duluan. Maka kita akan masuk ke dalam fungsi ini kan. Kita akan masuk ke dalam fungsi ini, terus habis itu kita akan ngebuat suatu node baru, kita akan set datanya untuk sama dengan si 6, untuk sama dengan 17, terus habis itu, nah di sini nih, waktu kita masuk ke kode yang ini, kita kan akan ngeset si value next dari si new-nya untuk sama dengan head kan. Nah, head-nya tuh sekarang tuh masih garbage value kan, karena belum ada node apapun gitu dalam listnya. Nah, maka dari itu, nanti si next juga isinya bakal jadi garbage value. Nah, makanya nggak bakal bisa gitu ya. Jadi, kita harus manggil yang add first node dulu pertama kali, baru bisa manggil yang add node begin dan add node end. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa memanggil ini add node begin dan add node end di awal gitu ya, di awal-awal. Nah, caranya kita di sini tinggal tambahin aja kode kayak gini. Pakai if statement, if si head itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya head sama dengan 0, itu artinya si listnya masih belum ada node-nya kan. Nah, maka kita akan panggil add first node. Gitu. First node, terus kita masukin 6 sebagai parameternya. Else, kalau misalnya ternyata udah ada node sebelumnya, maka kita panggil kode yang ini. Gitu. Nah, begitu juga dengan yang add node end gitu ya. Kita tinggal tambahin kode kayak gitu. Kalau misalnya head itu null, maka kita akan panggil si add first node. Tapi kalau misalnya enggak, kita akan panggil kode yang ini. Gitu ya. Nah, sip, jadinya sekarang dengan nambahin modifikasi sederhana kayak gini, kita udah bakal bisa ngejalanin add node begin atau add node end di awal-awal. Sekarang kalau kita coba, ini kita jadi 23 gitu ya, terus kita run. Nah, harusnya udah bisa. Yang pertamanya 23, terus 17, kita masukin lagi di begin, di awal, terus kita masukin 8 di akhir. Nah, atau enggak kalau kita masukin di sini add node end gitu ya, masukin 34, kita run, juga bisa ya. Jadi ke print 34 dulu sebagai node paling pertamanya. Karena waktu kita panggil add node end ini tuh, kita kan masuk ke sini nih. Terus habis itu kita akan ngecek head nol atau enggak. Nah, karena ini adalah fungsi pertama yang dipanggil, headnya masih nol kan. Nah, karena masih nol, kita alihkan ke yang fungsi add first node gitu ya. Kayak gitu. Jadinya kita ngebuat node baru, node paling pertama gitu. Nah, setelah itu di yang ini kita nambahin node baru di awal, jadi sekarang 17 dulu, baru 34, baru 0. Terus setelah itu kita nambahin lagi node di akhir. Dia akan ke print 17, terus 34, baru 8, baru ke 0. Jadi waktu kita manggil add node end itu, kita akan masuk lagi ke fungsinya, terus kita akan cek, ternyata headnya nggak 0 kan. Headnya itu adalah si 17. Jadinya kita masuk ke kode yang else di sini, kita akan menjalani kode yang ada di sini. Sip. Gitu caranya supaya add node begin atau add node end bisa dipanggil di awal.
Oke, sekarang satu hal lagi, untuk memudahkan pembuatan kodenya, kita akan memakai sesuatu yang disebut dengan typedef. Nah, jadi typedef itu punya format yang kayak gini. Typedef, data type, terus shortcut. Nah, fungsinya tuh adalah untuk ngeganti data type yang kita tulis di sini untuk jadi sama dengan shortcut yang ada di sini. Nah, jadi contoh pemakaiannya kayak gini ya. Nah, kita ngebuat suatu typedef di sini. Terus habis itu kita masukin data type-nya, misalnya long. Terus untuk shortcut-nya kita masukin LL gitu ya. Nah, maka nanti dia akan ngeganti long itu untuk jadi sama dengan LL. Jadi setelah baris yang ini tuh, baris yang ini ke bawah, setiap kali kita nulis LL itu sama aja kayak kita nulis long gitu. Jadi karena kita ngebuat kayak gini nih ya, LL 6 sama dengan 500 gitu ya. Nah, itu sama aja kayak kita ngebuat suatu variable long main 6, terus kita masukin 500 ke dalamnya. Jadi ini sama aja kayak kita nulis long di sini gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba nih ya, kita print di sini LLD 6, terus kita coba run. Nah, nanti harusnya bakal ke print 500 kan. Nanti sama aja ya kayak kita masukin long di sini gitu. Oke. Nah, sekarang kita bisa gunain si typedef itu untuk si struct-nya. Jadi di sini di paling atas kita bakal tulis di sini typedef. Terus habis itu dari sini tulisin struct node. Nah, jadi struct itu tuh merupakan data type kan. Nah, jadinya struct itu tuh adalah data type yang kita buat secara custom di sini. Setelah kita ngebuat si data type ini, si struct node ini, kita bisa singkat si data type-nya. Jadi sesuatu gitu ya. Jadi di sini kita bakal tulis typedef, terus nulisin nama dari data type yang pengen kita singkat, terus kita di sini tulis singkatannya, yaitu node aja gitu ya. Jadi nanti setelah baris yang itu, dari baris yang ini ke bawah, setiap kali kita nulisin node, itu sama aja kayak kita nulisin struct node gitu ya. Jadi memudahkan supaya kita nggak usah nulisin struct setiap saat kita mau nulis struct node gitu. Jadi kita di sini langsung hapus aja si struct-nya kayak gini. Oke, ini semua bisa dihapus. Ini juga. Nah, oke, sip. Kalau kita coba run, maka harusnya nggak bakal ada masalah. Nah, oke ya. Bisa di print sama kayak tadi. Jadi itu efisiensi aja sih, supaya kita nggak usah nulisin struct setiap kali kita ngebutuhin untuk nulis struct node gitu. Nah, si type definitor cuman bisa dipakai untuk data type aja ya. Jadi kayak kalau misalnya ada data type yang panjang gitu yang pengen kita singkat, misalnya unsigned in gitu ya, unsigned in, kita pengen singkat jadi UI gitu ya, nah itu bisa, atau long jadi LL gitu ya. Nah, cuman kalau kita pengen singkat kode yang lain, kayak misalnya return gitu ya, kita singkat jadi red gitu misalnya, itu nggak bisa. Kayak return ini nih, kita singkat jadi red doang, itu nggak bisa. Kalau kita coba run, ini bakal error gitu ya. Jadi memang harus data type doang misalnya. Nah, sip. Itu aja untuk demo kali ini. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis linked list yang lain. Jadi yang pertama itu pastinya ada single linked list, itu adalah jenis linked list yang normal ya, di mana kita itu bakal punya suatu pointer namanya head, yang head ini akan nge-point ke node paling pertama dari listnya. Terus habis itu setiap list akan nyambung ke node selanjutnya, terus node terakhir itu bakal ngereferensi ke null gitu ya, karena nggak ada node selanjutnya. Nah, terus bakal ada circular single linked list di sini. Yang itu sebenarnya sama aja kayak single linked list yang biasa, cuman bedanya akhir dari si listnya itu tuh nggak bakal nge-point ke null, tapi dia tuh bakal nge-point ke awal dari listnya lagi gitu. Terus ada double linked list, di mana itu sama aja kayak single linked list yang biasa, cuman kali ini selain setiap node-nya tuh bakal ngereferensi ke node yang selanjutnya, si tiap node-nya tuh juga bakal ngereferensi ke node yang sebelumnya gitu ya. Jadi di sini tuh
Nanti yang 10 ini bakal ngereferensi ke yang 24 dan bakal ngereferensi ke yang sebelumnya juga ke 0. 24 bakal ngereferensi ke 17 sama bakal ngereferensi ke yang sebelumnya juga ke yang 10. 17 juga bakal ngereferensi ke yang selanjutnya yaitu ke 0 dan ke yang sebelumnya yaitu 24 gitu ya. Terus secara opsional kita juga bisa nambahin suatu pointer baru namanya tail, di mana itu bakal ngereferensi ke node yang paling terakhir. Nah, kenapa kita bisa pakai tail di double linked list? Itu karena walaupun kita referensi ke node paling terakhir juga, kita tetap bisa gitu ya, ngereferensi ke node yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, sekarang terakhir bakal ada circular double linked list. Oh ya, sama bakal ada header linked list juga. Nah, jadi di circular ini tuh sama kayak double linked list juga, cuman si node paling terakhirnya tuh bakal ngereferensi ke node yang paling pertama, dan node paling pertama bakal ngereferensi ke node yang paling terakhir gitu. Nah, oke, terakhir ada header linked list, di mana di sini tuh si head-nya tuh bakal referensi ke header node gitu ya, bakal ke suatu header node, bukan ke node yang paling pertama. Nah, nanti si header node-nya ini yang baru bakal ngereferensi ke node yang paling pertama gitu ya. Jadi si pointer head bakal ngereferensi ke header node, di mana header node ini bakal ngereferensi ke node paling pertama gitu ya. Nah, sekarang tujuannya ini tuh supaya kita nggak usah mindah-mindahin head lagi gitu ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya di single linked list, yang ini, setiap kali kita nambahin node baru di awal, itu kan kita harus mindahin si head-nya ke node barunya itu kan. Bakal selalu kayak gitu, setiap kali nambahin node baru di awal, head-nya bakal selalu dipindahin gitu kan. Nah, sekarang kalau di header linked list, itu nggak bakal perlu. Si head-nya tuh bakal selalu ngereferensi ke header node, dia nggak usah dipindah-pindahin gitu ya. Nah, terus kalau kita pengen nambahin node di awal, itu kita tinggal nambahin node-nya di antara header node sama node paling pertama gitu ya. Nah, jadinya bakal agak lebih efisien gitu. Karena kita nggak perlu mindah-mindahin si head-nya gitu ya. Nah, terus habis itu, keuntungan lain, kita juga bisa nambahin suatu data tambahan di header node-nya ini. Misalnya, kita bisa masukin berapa banyak node yang ada dalam si list-nya gitu ya. Jadi, nanti di sini si value-nya yang di dalam si header node ini, kita bisa set untuk selalu nge-update gitu ya, setiap kali kita nambahin node baru. Jadi misalnya di awal gitu ya, kita set nanti value dalam header-nya itu jadi 0. Terus habis itu, setelah kita nambahin node baru, kita tambahin si value-nya di dalam header node-nya. Jadi sama dengan 1 gitu ya. Kita tambahin node lagi, terus kita tambahin lagi value dalam header node itu jadi 2 gitu ya. Jadi nanti kita bisa nge-keep track berapa banyak node yang ada dalam list-nya gitu ya. Jadi kalau kita pengen ngakses informasi tentang berapa banyak node yang ada di list-nya, kita bisa langsung akses dari si header node-nya gitu ya. Jadi selain ngebuat lebih efisien, kita juga bakal ngebuat supaya kita bisa nambahin informasi tambahan di dalam header node-nya, kayak gitu. Nah udah, kayak gitu aja sih kalau dari aku. Terima kasih.